dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa, saya Prita Laura, selamat datang di live event pelepas liaran harimau. Dan pada siang hari ini saya menyapa Anda dari tengah hutan belantara yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Karena pada siang hari ini kita akan menyaksikan satu peristiwa, satu aksi lingkungan yang sangat jarang dilakukan. Dan juga ini merupakan satu peristiwa yang sangat langka, yaitu pelepas liaran harimau. Kenapa pelepas liaran harimau ini begitu penting? Karena harimau saat ini sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan karena harimau di dunia saat ini tinggal tersisa ada 6 spesies saja. Dan di Indonesia terdiri dari 3 spesies harimau, di mana harimau Bali kita sudah tahu dinyatakan punah. Dan kemudian harimau Jawa, ada beberapa data yang mengatakan sudah punah, namun ada masyarakat lokal yang mengatakan masih melihat keberadaan harimau Jawa di sekitar masyarakat yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Namun ini pun juga masih diperdebatkan. Kita belum bisa melihat wujud dari harimau Jawa. Namun kali ini kita bisa melihat dengan jelas harimau Sumatera. Satu-satunya harimau jenis harimau yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, selain pelepas liaran harimau, kita juga menyaksikan, yang seperti Anda saksikan di layar televisi ini adalah pelepas liaran penyu. Yang juga dihadiri, ikut datang di dalam hutan ini bersama dengan saya, ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Pujastuti, dan kemudian juga ada beberapa tamu asing. Di sini juga ada perwakilan negara-negara, ada perwakilan dari Prancis, duta besarnya adalah Ibu Corinne Bruze, kemudian juga perwakilan dari Norwegia, duta besar Stig Traffic, dan ini menunjukkan bahwa mata internasional tertuju kepada lingkungan di Indonesia. Karena lingkungan di Indonesia ini memang sangat menentukan bagaimana iklim dunia. Seperti yang Anda saksikan, ini baru saja dilepas liarkan, ada 9 ekor penyu yang terdiri dari penyu sisik dan juga penyu hijau. Penyu hijau dan penyu sisik ini termasuk dalam penyu yang menurut CITES, satu lembaga internasional yang memberikan ukuran-ukuran binatang-binatang apa saja yang tidak boleh diperdagangkan. Ini termasuk dalam Appendix 1, yang ini artinya penyu-penyu tersebut tidak bisa diperdagangkan. Namun apa yang terjadi? Kita masih banyak sekali menemukan penyu-penyu yang diperjualbelikan, baik untuk keperluan obat-obatan tradisional yang kita masih belum tahu apakah benar itu khasiatnya, dan kemudian juga untuk keegoisan manusia, untuk hiasan, untuk dipajang-pajang seperti itu. Padahal kondisi mereka saat ini sedang dalam kondisi kritis. Kita saksikan, ini salah satu penyu yang dilepas liarkan. Di layar televisi Anda ini adalah penyu hijau yang beratnya bisa mencapai 100 kg karena sudah sangat besar di sini. Dan penyu hijau ini dia akan merambat ya, berjalan begitu dari pasir dan kemudian menuju lautan. Dan ini merupakan satu hal yang langka pemirsa, jika penyu hijau bisa mencapai besar seperti ini. Karena penyu hijau ini amat sangat mudah untuk punah. Jadi kalau kita melihat dunia binatang begitu ya, dunia binatang, jika suatu binatang dia dapat memberikan banyak anak, maka dia memiliki daya tahan untuk menghadapi musuh yang sangat lemah. Sementara jika binatang hanya melahirkan sedikit anak, maka dia bisa memiliki daya tahan yang lebih kuat. Nah, penyu seperti yang Anda lihat ini, walaupun seolah memiliki cangkang begitu ya, memiliki rumah yang begitu kuat, tapi sebenarnya sangat rapuh. Jadi bisa Anda bayangkan jika penyu itu satu kali bertelur sekitar 120 butir, hanya 75%-nya yang bisa menetas. Dan dari sekitar 90 ekor butir telur tersebut, hanya kurang dari 5%-nya saja yang bisa bertahan hidup. Siapakah pemangsanya? Banyak sekali pemirsa, dari mulai predator yang terdiri dari hiu di sana, kemudian juga tentunya burung, dan tentunya juga adalah kita, manusia. Dan selain pelepas liaran yang dilakukan hari ini, sudah ada 3 kali pelepas liaran yang dilakukan bersama dengan TWNC di sini, Tumbling Wildlife Nature Conservation, yang berada di bawah pengelolaan dari Arta Graha Peduli. Kita saksikan beberapa sejarah pelepas liaran yang telah dilakukan di sini. Akhir 2007,
Tumbling Wildlife Nature Conservation bersama Taman Safari Indonesia mendirikan Tiger Rescue Center. 5 harimau Sumatera menjadi penghuni pertama Rescue Center TWNC pada 27 Juni 2008. 1 bulan kemudian, Juli 2008, 2 dari 5 harimau tersebut dilepas liarkan ke habitat aslinya karena dinilai sudah sehat. 1 tahun kemudian pada Juli 2009, seekor harimau Sumatera dari Jambi juga direlokasi ke sini karena terus berkonflik dengan penduduk. Di TWNC terdapat 80-an ranger atau pengawas harimau. Menurut mereka, harimau yang ada di kawasan hutan konservasi ini selalu dalam pengawasan kamera tersembunyi, sehingga diharap bisa bebas dari gangguan pemburu dan terjamin kondisi kesehatannya. 22 Januari 2010, setelah menjalani masa rehabilitasi yang cukup panjang, 2 ekor harimau Sumatera kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya, termasuk beberapa satwa endemik Sumatera, penyu sisik, dan beberapa spesies burung. Dan pada Selasa 3 Maret 2015, TWNC kembali melepas liarkan 2 harimau Sumatera, yaitu Panti dan Petir, juga 3 elang dan sejumlah penyu, bahkan juga buaya muara. Hal ini sudah menjadi proses rutin yang dilakukan Arta Graha Peduli dan Tumbling Wildlife Nature Conservation, tentu saja untuk membantu pemerintah melestarikan lingkungan hidup. Dari Tumbling, pesisir barat Lampung, dari Salampesi, Muhardi, Metro TV. Pemirsa, Tumbling Wildlife Nature Conservancy atau TWNC ini mengelola 50.000 hektar dari total 355.000 hektar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan lokasi ini merupakan lokasi yang dinilai oleh banyak ahli bahwa ini merupakan lokasi yang tepat untuk pelepas liaran. Kenapa demikian? Kami akan memberikan jawabannya sesaat lagi untuk Anda. Dipersembahkan oleh kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikatkanmu sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikatkanmu sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Dipersembahkan oleh Gue akan ngadep sini apa ngadep sana? Menghip. Nanti menghip. Mundur ya. Cek. Baik pemirsa, berikutnya kita akan menyaksikan pelepas liaran dari elang. Elang ini juga merupakan salah satu spesies yang sangat penting keberadaannya di Taman Nasional Bukit Barisan ini. Dan pemirsa, di belakang saya sudah ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Ibu Susi Pujastuti yang juga akan melakukan pemotongan tali, di mana tali ini nanti secara otomatis akan membuka sarang sementara dari elang yang akan dilepas liarkan. Baik, kita akan saksikan bersama. Silakan mulai dihitung, Ibu. 3, 2, 1.
Ya, pemirsa, kita saksikan. Ini suatu perilaku yang cukup menarik, pemirsa. Karena ini yang dilepas liarkan adalah 2 ekor elang ular bido. Elang ular bido ini, ya baru saja lepas. Masih ada satu lagi yang akan lepas dan sudah terbang elang ular bido ini. Elang ular bido ini merupakan hasil sitaan yang sebelumnya dirawat oleh menjadi binatang peliharaan oleh masyarakat. Jadi untuk kegiatan pelepas liaran dibutuhkan satu proses pelepas liaran. Jadi satu proses di mana diubah perilakunya dari elang yang merupakan binatang peliharaan, kemudian diubah perilakunya menjadi hewan liar. Caranya bagaimana? Caranya dengan elang yang biasanya disuapi makanan mati karena merupakan hewan peliharaan, kemudian elang tersebut diberikan makanan hidup, di mana dia harus berusaha untuk belajar memangsa. Dan setelah belajar memangsa, kemudian akan dilihat bagaimana behavior atau tingkah lakunya, apakah ia sudah siap untuk lepas liarkan. Yang menarik adalah ada 2 elang ular bido yang ada di sini. Dan salah satu elang ular bido tersebut sudah mulai mendapatkan jodohnya dari elang liar yang ada di sini. Jadi berdasarkan pengamatan para ahli yang ada di sini, elang ular bido sudah ada satu elang liar yang berputar-putar dan sudah mulai pacaran begitu ya dengan elang ular bido yang satu ini. Dan kemudian ini merupakan satu pertanda yang amat sangat baik. Ini berarti artinya lingkungannya sudah sangat terjaga. Merupakan satu lingkungan yang tepat. Karena elang ini merupakan binatang monogami. Hanya memilih satu saja pasangan seumur hidupnya. Nah, kita lihat tadi bagaimana elang tersebut terbang dan mungkin saja menemukan jodohnya di hutan ini. Nah, bagaimana profil dari hutan ini? Kenapa hutan ini dikatakan sangat tepat? Hutan ini kalau oleh TWNC ini kita akan lihat profilnya berikut ini. TWNC, saya baru saja tiba di Tambling Wildlife Nature Conservation atau kawasan hutan konservasi Tambling yang ada di Lampung Barat, Lampung. Kawasan ini menjadi bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang luasnya mencapai hampir 50.000 hektar, tepatnya 48.000 hektar. Namun luas kawasan ini belum termasuk luas kawasan konservasi air. Karena untuk kawasan konservasi air di Tambling ini luasnya saja mencapai 18.000 hektar. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi alam liar di Tambling ini dan Anda akan tahu flora dan fauna yang dilindungi apa saja yang ada di kawasan Tambling ini. Di ujung sebelah selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pulau Sumatera inilah berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi, bahkan hampir punah, mendapat tempat untuk dilestarikan. Tambling Wildlife Nature Conservation atau TWNC luasnya hampir mencapai 50.000 hektar dan menjadi rumah bagi flora dan fauna yang dilindungi serta hampir punah. Kawasan ini dikelola sejak 1997 sebagai bagian dari program Arta Graha Peduli. 10 tahun kemudian pada 2007, TWNC menerima izin dari pemerintah untuk mengelola kawasan ini. Sekarang sudah 18 tahun TWNC hadir menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyelamatkan dan melestarikan flora dan fauna. Bukan hanya menjadi kawasan konservasi harimau, tapi juga keanekaragaman hayati lainnya. Tidak hanya flora dan fauna yang dilestarikan, sudah beberapa tahun terakhir TWNC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional mempekerjakan pecandu narkoba yang sedang direhabilitasi. Ini juga bagian dari usaha Arta Graha Peduli untuk membantu pemerintah memberantas narkoba. Bahkan, Presiden Direktur United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC Yuri Fedotov pernah mengapresiasi kawasan hutan konservasi Tambling. On another side, there are good practices, and one of them is this best practice of Tambling area, and we had this morning a side event which went very successfully, and I think it would help other countries to learn from this experience. Di kawasan yang dilindungi ini terdapat 30-an harimau Sumatera. Selain itu, ada juga elang dan kijang yang merupakan satwa yang dilindungi. Dan pada Selasa 3 Maret 2015, TWNC akan kembali melepas liarkan 2 harimau Sumatera ke habitat aslinya.
Hal ini tentu menjadi contoh nyata pelestarian hutan konservasi di Indonesia. Dari Tambling, pesisir barat Lampung, dari Salampesi, Muhardi, Metro TV. Baik, tadi kita sudah saksikan pelepas liaran penyu, kemudian elang, dan sekarang ini sesuatu yang sangat jarang dilakukan karena memang sedikit sekali pihak yang memiliki kemampuan untuk merehabilitasi harimau-harimau yang berkonflik dengan manusia. Dan ini saatnya kita akan menyaksikan pelepas liaran 2 harimau yang bernama Panti dan juga Petir. Dan Panti dan Petir ini yang menarik ini adalah pertama kalinya di dunia. Ibu dan anak harimau dilepas liarkan. Dan juga pertama kalinya di dunia, anak harimau yang dilahirkan di kandang dilepas liarkan. Bagaimana keberhasilannya, kita akan saksikan nanti. Ibu Siti Nurbaya akan melakukan pelepas liaran dan disaksikan oleh dunia internasional, ada perwakilan dari negara Prancis dan juga Norwegia di sini. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikat kami sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikat kami sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. dipersembahkan oleh Baik pemirsa, saat ini masih belum. Jadi saya sudah tidak sabar ini kedua Ibu Menteri di belakang kita yang mengurusi alam, tapi sangat jagoan ini luar biasa dari urusan hutan dan laut dan lingkungan hidup ini, mereka begitu luar biasa menanganinya. Dan kita akan menyaksikan pelepas liaran, tapi saya akan mengajak Anda mengenal terlebih dahulu karena ada sejarah yang sangat unik ini dari dua harimau ini, Panti dan juga Petir. Mereka adalah ibu dan anak. Ada satu hal yang sangat menarik untuk Anda lihat. Nah, kita saksikan paketnya berikut ini. Ini dia Panti, harimau Sumatera betina yang usianya 9 tahun. Pertama kali masuk ke Rescue Center Tambling Wildlife Nature Conservation pada 27 Juni 2008 bersama 4 harimau Sumatera lainnya. 2010 lalu, Panti sudah sempat dilepas liarkan ke alam bebas. Namun pada awal Oktober 2011, petugas menemukan Panti dengan kondisi kaki yang terluka. Untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, tim kiper TWNC kembali menangkap Panti untuk menjalani perawatan. Dan ternyata saat dimasukkan ke Rescue Center TWNC, Panti sedang hamil. Hingga akhirnya harimau betina ini melahirkan 3 ekor anak harimau pada 26 Oktober 2011. Seekor harimau Sumatera yang juga akan dilepas liarkan pada Selasa 3 Maret 2015 ini ialah Petir, yang merupakan salah satu anak Panti. Harimau jantan berusia 3 tahun ini dianggap siap dilepas liarkan karena dinilai bobotnya sudah cukup. Bobot Petir mencapai 120 kg. Arta Graha Peduli dan Tambling Wildlife Nature Conservation berharap dengan dilepas liarkannya 2 raja hutan yang hampir punah ini dapat menimbulkan kepedulian semua pihak untuk ikut menjaga kelestarian flora dan fauna di dunia, khususnya di Indonesia. Dari Tambling, pesisir barat Lampung, dari Salampesi, Muhardi, Azizul Hakim, Metro TV. Baik pemirsa, pelepas liaran dari ibu dan anak harimau ini akan langsung kita saksikan. Prosesnya tadi adalah pendiri dari TWNC, Bapak Tommy Winata baru saja melepaskan gembok dari kandang tersebut. Ya, dan saat ini kita akan melihat Ibu Siti Nurbaya akan menarik talinya dan itu akan membuka
kandang dari harimau tersebut. Dan perlu diperhatikan bahwa di area ini semuanya sudah tidak ada orang karena memang harimau ini sudah liar. Jadi bisa berbahaya jika diganggu oleh manusia. Kita akan saksikan berikut ini. Satu proses yang sangat menegangkan untuk kemudian mengetahui apakah yang akan terjadi kemudian. Yang pertama dilepas liarkan terlebih dahulu adalah Panti. Dan terlihat Panti langsung berlari menuju hutan. Dan kemudian setelah berlari menuju hutan, dia berjalan pelan menembus hutan. Dan berdasarkan pantauan yang sudah kita lihat sebelum acara ini dimulai, di dalam hutan tersebut ada 5 jalan satwa, 5 koridor satwa. Ini merupakan tempat jalan dari binatang, baik itu merupakan binatang predator maupun juga binatang yang merupakan makanan dari binatang predator. Dan mereka biasanya melewati situ. Dan tadi kita melihat Panti, harimau yang merupakan induk ini berada di sana, berlari ke sana. Ini merupakan salah satu jalan dari satwa, dan itu artinya dia langsung bisa menemukan habitat terbaik, jalan terbaik dari kelangsungan hidupnya nanti. Ini merupakan satu hal yang menarik karena itu artinya Panti ini sudah memiliki kemampuan untuk membaca situasi lingkungan. Begitu dengan cepat dilakukan itu, ini juga salah satu indikator bahwa Panti, harimau Sumatera ini telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Satu hal yang nanti kita masih akan saksikan bagaimana pelepas liaran dari anak harimau yang itu merupakan petir. Petir ini merupakan pertama kalinya di dunia, di mana ini merupakan anak harimau yang lahir di kandang, kemudian dilepas liarkan. Ini menarik pemirsa, karena ini artinya kenapa hal ini belum pernah dilakukan? Karena biasanya keberhasilan dari harimau yang lahir di kandang kemudian dilepas liarkan ini hanya sekitar 50%. Namun para ahli dan ahli ekologi yang ada di sini semua menyimpulkan bahwa kemungkinan possibility yang lebih besar dari petir itu bisa hidup itu ada di sini. Karena apa? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan dari basic needs-nya, yaitu makanan. Ketersediaan makanan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, khususnya di kawasan yang dikelola TWNC ini sangat baik, sangat terjaga baik. Rusa sangat mudah ditemukan, babi hutan, monyet, kemudian juga ada kerbau yang semuanya itu sangat mudah untuk ditemukan. Sehingga ini tentunya akan mempermudah harimau tersebut untuk survive di alam liar. Harimau petir ini juga menarik karena petir ini sebelumnya Panti sempat dilepas liarkan di tahun 2010 dan kemudian kembali setahun kemudian pada saat ia sedang hamil dan melahirkan 3 orang anak. 3 orang anak ini, anak yang pertama merupakan Bintang, yang diberi nama Bintang, kemudian juga ada Topan dan juga Petir. Yang menarik 3 nama ini diberikan oleh Ibu Ani Yudhoyono. Petir ini, kenapa dipilih petir? Bukan anak-anak yang lain, karena petir ini merupakan anak yang memang dari kecil sudah membawa satu gen liar ya. Jadi petir ini sudah membawa satu perilaku yang malu terhadap manusia. Jadi dia sudah menjauh dari manusia, tidak biasa melihat manusia, dan kemudian juga ketika ia diberikan makanan tersebut akan dia mangsa dengan sangat cepat, dengan sangat baik layaknya hewan liar, dan kemudian langsung dilarikan, disembunyikan sedemikian rupa dari jangkauan manusia, sehingga kemudian kita bisa melihatnya. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana pelepas liaran dari petir. Apakah yang akan terjadi? Ternyata tidak seperti Panti, petir berjalan pelan-pelan keluar dari kandangnya. Ini satu fenomena yang juga sangat menarik. Apa yang dilakukan? Petir ini mengambil langkah gerakan-gerakan harimau yang sedang mengendus, mencoba untuk mengetahui lingkungannya apa yang terjadi. Dan mengendap-endap, dia sedang mempelajari lingkungannya di mana dia berada. Karena memang baru kali ini petir berada di alam liar. Ini satu hal yang menarik karena jika dilihat tadi Panti ibunya begitu
saja langsung lari ke dalam hutan karena begitu langsung mengenali alam liarnya. Tidak demikian dengan petir. Petir tampak dari gerakan tubuhnya, gerakan badannya, terlihat sekali bahwa petir benar-benar masih membaca situasi. Dan ini salah satu aksi yang cukup menegangkan dari petir. Dan seperti bisa Anda lihat, di leher dari petir ini terpasang kalung GPS. Kalung GPS ini berguna untuk mengetahui keberadaan petir untuk dalam kurun waktu 6 bulan. Untuk mengetahui kemana petir tersebut akan pergi. Jika kita melihat dari bagaimana perilaku dari harimau, maka ketika dilepas liarkan, yang pertama kali dilakukan oleh harimau adalah mempelajari situasinya, mempelajari lingkungan yang baru buat harimau tersebut. Dan yang diketahui pertama adalah dia mengetahui apakah ada harimau lain. Apakah ada harimau lain yang memang menguasai tempat ini? Begitu ya. Apakah memang ada harimau lain menguasai tempat ini? Karena harimau ini merupakan hewan predator yang soliter, hewan predator yang hidup sendiri, dan mereka memiliki satu kawasan teritori untuk harimau jantan tersebut bisa memiliki kawasan jangkauan teritori sejauh 100 km. Dan ini menarik karena ternyata yang dilakukan oleh petir ternyata bukan langsung lari ke hutan, tapi kemudian berteduh di balik pepohonan. Ya, apakah ini memang satu behavior yang terbawa dari dia karena dia dilahirkan di dalam kandang? Ini masih menjadi satu perhatian kita bersama di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kemudian petir memutuskan untuk masuk ke dalam hutan atau memutuskan untuk tinggal di sini? Ini dan memutuskan daerah ini merupakan teritorinya. Karena yang dilakukan oleh harimau ketika memasuki satu daerah tertentu adalah pertama mengetahui siapakah tuan dari lokasi ini, siapakah tuan dari teritori ini. Caranya dengan mencium bau air seni. Air seni dari harimau lain akan memberikan banyak sekali informasi apakah bagaimana jenis kelamin dari harimau tersebut, bagaimana kemudian besaran dari harimau tersebut, kemudian juga sampai memberikan informasi sejauh apakah harimau tersebut sudah siap kawin atau tidak. Ini perilaku dari petir ini menarik. Apakah memang kemudian setelah cukup lama ditaruh di kawasan ini, sabana ini, apakah kemudian memang dia memutuskan bahwa inilah teritorinya karena belum ada teritori dari harimau lain yang ada di sini. Karena kenapa lokasi ini dipilih? Karena memang ini merupakan satu lokasi yang tepat. Lokasi pelepas liaran ini merupakan sabana yang cukup luas, di mana di sini merupakan tempat berkumpul dari banyak hewan liar yang merupakan mangsa dari harimau. Ada babi hutan, ada rusa, dan kemudian ada kerbau yang biasanya akan berumput di sini. Dan kemudian di sini juga ditemukan cukup banyak jalan satwa. Ada 5 jalan satwa yang ada di sekitar sini. Jadi merupakan satu lingkungan yang amat sehat, begitu ya. Apakah ini artinya kemudian petir memilih lokasi ini menjadi teritorinya? Ini kita masih belum tahu bagaimana keputusan petir selanjutnya. Tapi yang menarik juga adalah begini, petir ini sudah dipastikan kesehatannya sebelumnya. Tim dokter telah memastikan sebelumnya bagaimana kondisi kesehatan petir sebelum dilepas liarkan. Apakah organ dalamnya cukup sehat, apakah kemampuan motoriknya cukup bagus untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk menyergap mangsa. Apakah giginya pun cukup bagus untuk kemudian nanti menangkap mangsa, dan juga alat reproduksinya. Jadi jika dapat dipastikan bahwa bukan masalah kesehatan yang kemudian membuat petir kemudian tidak mau lari ke dalam hutan, begitu ya. Mungkin saja ini merupakan tempat yang dia pilih untuk menjadi teritorinya, karena ini merupakan tempat yang sangat baik bagi harimau. Dan bisa dikatakan ini pertama kali ya ada di sini ada Pak Tommy Winata di sini yang merupakan pendiri juga di TWNC. Bagaimana Pak ini melihat fenomena ini nih? Apa yang terjadi?
Petir dari bayi itu dilahirkan di hutan, tapi dia sendiri tidak pernah masuk hutan bebas. Waktu dia dilahirkan itu ada di dalam suatu hutan buatan yang 5.000 meter. Jadi pertama kalilah dia mengenal alam yang lebih luas dari 5.000 meter ini. Jadi mungkin dia lagi cari waspada dulu, dia mempelajari kemungkinan kawan, lawan, insting harimaunya lagi berbicara ini. Bagaimana dia menghadapi situasi lapangan. Kalau melihat kan ada data-data yang mengatakan bahwa 50% saja harimau yang kemudian lahir di kandang bisa dilepas liarkan. Kalau Bapak sendiri sudah siap juga dengan resiko tersebut? Saya kira ini sangat siap untuk dilepas liarkan di hutan, karena dari mulai dia dilahirkan itu hampir sangat kecil sentuhan dengan manusia. Sangat kecil sekali. Jadi saya kira dia siap. Persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan, cukup lama dilakukan upaya untuk pelepas liaran dari harimau ini, khususnya petir, apa saja yang sudah dipersiapkan? Sejak dia dilahir itu, sejak dia dari ibunya yang melatih. Setelah itu sejak dia umur 1 tahun udah kita biarkan dia cari makan di makan umpan hidup, yang dari kecil sudah umpan hidup, jadi dia selalu berburu dan makan sendiri. Dan kita sekarang juga ada kasih bridging food yang kita taruh ini untuk dia adaptasi di lingkungan. Saya kira dia siap. Baik, Pak. Ini bisa dibilang ini ayahnya petir di sini mengatakan bahwa sudah siap ya. Pasti siap. Karena memang para ahli juga sudah mengatakan bahwa petir tersebut sudah siap untuk lepas liar. Jadi ini hanya satu behavior yang mungkin saja tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kemudian petir memilih ini menjadi lokasi untuk dia tinggal. Tapi yang menarik di sini ada 2 Ibu Menteri di sini yang tidak bisa turun dan tidak bisa pulang ke Jakarta ini ya Bu ya. Kalau petir masih di situ. Ibu Siti Nurbaya, bagaimana Bu tanggapannya dengan pelepas liaran ini Bu? Upaya pelepas liaran ini? Ya, saya kira ini langkah spontanitas dan partisipasi dari masyarakat yang sangat bagus. Karena pada dasarnya pemerintah memang sedang berupaya untuk meningkatkan populasi satwa liar. Harimau kan di Sumatera tinggal antara 400 sampai 500 populasinya, dan memang cenderung menurun karena persaingan penggunaan habitatnya. Jadi saya kira ini sangat bagus. Bagi saya pribadi ini justru lebih menarik lagi karena kita langsung mempelajari perilaku alamiah satwa. Baik. Yang menarik juga di sini Ibu, kalau kita melihat data secara internasional, angka di banyak negara harimau terus menurun, dan saat ini hanya 7% saja di dunia dari lokasi-lokasi yang merupakan originnya dari harimau itu ada. Dan di Indonesia sendiri, Anda melihatnya bagaimana progresnya untuk keberadaan harimau? Kalau kita pelajari di dalam catatan yang kami miliki di kementerian, itu di kita lebih baik. Situasi di kita, satwa-satwa ini lebih baik, dan memang pemerintah sebetulnya sudah mempersiapkan. Kita setiap tahun ada dukungan untuk meningkatkan satwa-satwa ini, mula-mula 10 jenis, kemudian sekarang tahun ini 2015 kita dorong untuk 25 jenis. Jadi saya kira secara internasional kita relatif lebih baik. Ancaman terhadap harimau itu terutama adalah perilaku manusia. Perburuan liar itu adalah ancaman utama. Kemudian juga perusakan habitat yang kemudian menjadi ancaman bagi manusia juga. Sudah ada undang-undangnya Bu ya mengenai hal itu, perlindungan untuk ekosistem dan juga satwa liar. Sudah ada hukumannya 5 tahun kalau tidak salah, diperjualbelikan dan 100 juta. Tapi Ibu melihat efektivitasnya bagaimana peraturan tersebut? Ya, memang kalau kita lihat sekarang kan perdagangan liar satwanya juga masih ada. Kemudian di sisi lain penggunaan lahannya untuk keperluan manusia dan yang lain-lain itu juga kompetisinya sangat tinggi. Yang kita lakukan sekarang kalau diperhatikan ya Mbak Prita, izin-izin perkebunan yang di atas tahun 2006 itu sebetulnya dalam layout perkebunannya itu sudah jauh lebih baik dengan mosaik-mosaik alamiahnya. Jadi posisi-posisi jalur satuannya itu terjaga.
Nah, sehingga kebunnya akan terkombinasi dengan hutan-hutan alam. Itu sebetulnya maksudnya ngejaga untuk jalur satwa. Rata-rata yang 2006 ke atas perizinan itu sudah dibuat mosaik-mosaik seperti itu di kebun. Tetapi memang ada masalah di regulasi kita, karena kalau di kebun HGU misalnya, ada aturan kita bahwa kalau perkebunan itu tidak menanam seluruhnya dianggap dia tidak berprestasi. Nah, saya sudah bicara dengan BPN, Pak Ferry Mursidan, Menteri Agraria, saya bilang tolong regulasi itu dikendorin karena adanya di BPN kan. Saya sudah minta tolong dan kita sedang proses surat menyuratnya supaya dia melunakkan aturan itu, bahwa kalau HGU itu tidak membabat habis semua dan menanam sesuai rencananya dianggap tidak berprestasi, padahal ada ruang-ruang tertentu yang memang harus disiapkan untuk satwanya. Dalam 5 tahun periode Ibu menjabat sebagai menteri, apa yang Ibu rencanakan harus sampai dalam 5 tahun khususnya untuk pelindungan hewan yang masuk dalam endangered ini, Ibu? Ya, kita memang sudah punya rencana aksinya secara nasional dan kami rata-rata mempersiapkan proyeksi 10% lah kenaikan populasinya per tahun, dan itu tadi saya bilang dari 17 jenis yang kita dorong untuk dikembangkan sekarang menjadi 25 jenis. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tambah variasinya, tambah banyak, populasinya juga lebih selamat. Amin, kita dukung itu ya Bu ya. Di sini juga ada Ibu Susi yang tampak begitu asik. Ibu lebih senang di sini apa di kantor, Bu? Senang di luar begini. Gitu. Saya punya sesuatu hal yang menarik loh untuk Ibu. Satu hal yang menarik berkaitan dengan tempat ini. Nah, Ibu kenal dengan foto ini, Bu? Apa ini fotonya? Pak Tommy, ini Siman, wow, that's long time ago. Apa nih Bu, bisa cerita apa? Karena ini sebentar, kita jeda dulu pemirsa, karena kita saksikan bagaimana petir mulai bergerak, mengendap-endap. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian petir akan mengendap-endap kemudian menuju ke hutan, atau dia akan memangsa babi-babi hutan yang setelah dipersiapkan yang ada di dekat pohon-pohon tersebut. Nah, kita lihat bagaimana petir mengarah ke salah satu babi hutan dan ternyata berbelok kembali masuk ke dalam. Nah, kemudian kembali mengarah ke dalam hutan. Kalau dilihat, ini merupakan salah satu posisi yang sedang mengendap untuk menerkam mangsa. Apakah kita akan menyaksikan petir memangsa makanannya? Ternyata petir memutuskan untuk tidak memangsa dan masuk ke dalam hutan, tapi masih perlahan. Di kawasan sana juga merupakan salah satu jalan satwa yang kita lihat sudah ada sebelumnya. Apakah kemudian petir mengharapkan sesuatu yang lebih besar ia dapat temukan di jalan satwa tersebut, ataukah petir kemudian bisa kembali lagi? Ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut. Dan yang menarik, dan ini artinya ini belum berarti bahwa area di sini clear. Belum berarti bahwa tamu-tamu di sini bisa turun. Karena bisa terjadi kedua harimau tersebut akan kembali lagi. Ini menarik. Dan walaupun ibu dengan anak, Panti dan petir merupakan ibu dengan anak, tapi ternyata kita bisa melihat bahwa behavior dari harimau itu merupakan binatang soliter yang dia ibu tersebut tidak lagi menunggu anaknya untuk kemudian keluar ke alam liar bersama. Karena dalam behavior atau perilaku hidup dari harimau, dalam usia 2 tahun, harimau sudah hidup mandiri dan petir saat ini sudah berusia 3 tahun. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk melihat apakah nanti petir akan kembali lagi. Sekaligus juga kita akan berbincang lebih lanjut mengenai berbagai banyak isu lingkungan dengan Ibu Siti Nurbaya dan juga membahas foto dari Ibu Susi ini ya Bu ya. Kita akan bahas nanti sesaat lagi setelah jeda berikut ini pemirsa. Dipersembahkan oleh Kami percaya
Kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikat kami sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Kami percaya kebersamaan adalah fondasi penting untuk mengikat kami sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Dipersembahkan oleh Jadi kita langsung saja mengungkap bagaimana foto yang saya temukan di kawasan ini. Setelah saya mengubek-ubek kantor yang ada TWNC yang ada di sini, saya menemukan foto Ibu Susi naik motor trail dengan rambut merahnya dan kacamata hitam begitu ya di kawasan hutan. Tahun berapa sih ini Ibu Susi? Kalau nggak 2004, 2005 atau 2003. So. Dalam rangka apa? Waktu itu Pak Tommy cerita tentang ekoturism, terus kita lihat-lihat tempat ini dan saya pikir lautnya juga mesti konservasi supaya nanti tidak dibomin, lobsternya habis, ikannya habis. Nah, itu aja waktu itu ngobrol, ada seharian di sini nginep 1 malam. Jadi kenapa foto ini dan kunjungan Ibu Susi menjadi menarik? Karena kunjungan Ibu Susi waktu itu, yang waktu itu masih belum jadi menteri ya Bu, jadi pengusaha dan NGO. Independent activist. Independent activist ternyata kemudian membuat satu sejarah di Tambling ini dengan mulai lahirnya kawasan konservasi laut di sini ya, 15.000 hektar Bu artinya kunjungan Ibu waktu itu. Dan itu terjadi karena Ibu marahin Pak Tommy ya. Apa sih yang dimarahin dari Pak Tommy waktu itu Bu? Masih ingat nggak Bu? Ya, jangan cuma hutannya, lautnya juga harus dijaga. So. Nah, Ibu sendiri melihat bagaimana? Sekarang saat ini sudah begitu banyak lobster ditemukan di sana. Ibu sendiri nanti sore mau lihat benar apa enggak lobsternya banyak. Jika tidak, bagaimana Bu? Apa yang bisa dilakukan untuk kawasan konservasi laut itu? Yang betul harus dijaga yang benar. Mungkin nanti harus cari bibit untuk disebar livestocking supaya masyarakat nelayan di sekitar sekeliling juga. Kita rencananya kan mulai Oktober ini nelayan boleh masuk untuk tangkap, tapi dengan aturan-aturan ukuran dan bulan tangkap nanti akan diperbolehkan. Baik. Di dekat sini ada Pulau Betua, salah satu pulau terluar kita yang memiliki arti sangat penting bagi Indonesia. Apa rencana Ibu untuk pulau-pulau terluar? Karena termasuk bagian dari Ibu juga kan itu kan? Ya harus diidentifikasi tentunya, kemudian ya dijaga. Jangan sampai ada penambangan pasir, pulaunya lama-lama tenggelam kan. Seperti itu, dan jangan sampai menjadi tempat kegiatan yang tidak benar. Ya, seperti itu. Saat ini yang juga sedang menarik perhatian adalah kawasan konservasi kita dan cukup luas begitu ya Bu ya. Kawasan konservasi laut, tapi yang menjadi perhatian adalah pengurusannya nih Bu dengan undang-undang yang baru, di mana kemudian otonomi daerah kewenangannya ditarik dari tingkat 2 ke tingkat 1. Pertanyaan besarnya bagaimana kawasan konservasi tersebut kemudian bisa terjaga dengan baik oleh pemerintah provinsi? Semestinya kalau sudah itu ditentukan kawasan konservasi, mau dirubah otonomi whatever side dari tingkat 1 ke tingkat 2 atau tingkat 2 ke tingkat 1, semestinya semua pejabat dan masyarakat harus mengerti konservasi ya konservasi. Faktanya Bu kan sulit untuk melihat karena jarak yang begitu jauh. Kita tahu anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah. Ya, saya pikir ini program-program pola kerjasama begini dengan orang-orang yang peduli, dengan pribadi-pribadi yang peduli pasti akan lebih berhasil saya pikir. Dan kembali lagi masyarakat dan pemerintah pun harus punya tanggung jawab dan kepedulian yang sama dan tetap whatever the rule is. Oke, baik, terima kasih Bu Susi. Ini nih mendapat julukan ini loh Bu, Ibu lebih conservationist dibanding seorang conservationist. Sustainability ekonomi itu hanya mungkin kalau kita peduli dengan lingkungan. Tanpa kita pedulikan lingkungan,
sumber daya alam kan bisa habis. Jadi sumber daya alam terkonserv berarti kita program sustainability ya jalan. Kalau sustainability jalan berarti ekonomi juga akan pertumbuhan ekonomi juga akan sustain, terus jalan. Tidak jalan terus habis kan, seperti itu. Baik, harus galak juga ya Bu ya untuk mengolah kawasan konservasi ini. Saya nggak merasa galak, saya cuma pikir bahwa ini benar kita mesti lakukan, itu saja. Simple. Yes, simple. Kalau memang harus dilakukan, kita lakukan. Menarik juga nih Bu, Ibu Siti, sebelum kita turun ada informasi, ada kaitannya dengan perubahan iklim. Kawasan Tamrin dan Bukit Barisan Selatan ini sangat penting, artinya juga untuk paru-paru dunia. Kita akan masuk ke sana, tapi sebelumnya kita lihat informasi dulu yang satu ini. Bu, thank you so much. Welcome. Sebelum melepas liarkan harimau, tahapan paling penting adalah memeriksa kesehatan untuk memastikan harimau cukup kuat untuk bertahan hidup di alam liar. Namun pemeriksaan menyeluruh dari hewan buas ini tidak bisa dilakukan dalam kondisi harimau sadar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembiusan. Harus benar-benar dipastikan harimau sudah dalam kondisi kehilangan kesadaran, karena jika tidak, bisa sangat berbahaya bagi tim medis. Sementara harimau termasuk hewan yang cukup sulit untuk dibius. Harimau itu hewan yang sangat pemalu kita bilangnya, tetapi sebenarnya dia tuh punya level stres yang cukup tinggi. Apalagi dia dilakukan pembiusan bertemu dengan orang, sehingga saat proses pembiusan tersebut dalam kondisi stres, dia punya gejolak hormon yang sangat tinggi, sehingga kadang-kala efek obat bius itu bisa saja tidak berpengaruh karena si harimau berusaha untuk setiap kali awake. Tim medis perlu memastikan kesehatan organ dalam, berat badan, juga organ-organ luar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti kesehatan kaki dan gigi. Jika gigi harimau sakit atau tumpul, bisa berakibat harimau menyerang binatang ternak milik warga yang lebih mudah untuk diburu. Ini tentunya akan membahayakan manusia. Selain pemeriksaan kesehatan, TWNC juga melakukan pemasangan kalung GPS. Kalung ini berfungsi untuk mengetahui pergerakan dari harimau selama 6 bulan setelah dilepas liarkan. Setelah itu, kalung akan terlepas secara otomatis. Jika dalam waktu 6 bulan harimau terus bergerak, itu artinya harimau sudah dapat bertahan di alam liar dan pelepas liaran bisa dibilang sukses. Prita Laura, Metro TV. Yang menarik dari kawasan ini bukan hanya hewan-hewan yang di dalamnya, tapi juga bagaimana kawasan seluas 355.000 hektar ini, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang 50%-nya dikelola oleh TWNC ini memiliki arti penting bagi dunia, paru-paru internasional, begitu ya. Bagaimana action plan dari Indonesia sendiri, Ibu, untuk melindungi kawasan hutan ini, kaitannya juga dengan langkah-langkah internasional? Ya, kita kan Indonesia kan punya komitmen untuk penurunan gas rumah kaca. Jadi kita memang sudah punya rencana-rencana aksi nasional maupun daerah yang sudah dirintis sejak tahun 2010 setahu saya. Dan secara mikro juga per Taman Nasional kita terus kembangkan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini saya kenal dengan baik karena saya dari kecil memang jadi pegawainya di Pemda Provinsi Lampung. Ini kalau kita lihat vegetasinya juga rata-rata muda, berarti tadinya pernah agak rusak gitu ya kalau kita lihat, dan ini semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah kita di lapangan ternyata konkret, bahwa kita menyehatkan kembali hutan-hutan kita, juga secara alamiah terjadi reforestasi, jadi penghutanan kembali. Dan ini merupakan indikasi yang sangat positif menurut saya. Apalagi dikombinasikan dengan langkah-langkah pioneering, melepaskan satwa liar, itu juga merupakan salah satu indikasi juga, karena keanekaragaman hayati itu kan ada hubungannya dengan lingkungan yang sehat, dan ini semakin menunjukkan bahwa
memang usaha kita makin kelihatan nyata. Jadi kalau saya kok optimis ya. Iya. Indonesia juga memberikan komitmen yang cukup signifikan di dunia internasional. Kita tahu di IPCC, Intergovernmental, satu kesepakatan internasional, negara-negara memberikan kesepakatan bahwa menahan jangan sampai suhu naik lebih dari 2 derajat Celcius. Dan saat ini kita sudah menggunakan cadangan karbon kita 65%. Hanya tinggal sedikit lagi ya Bu ya. Indonesia masuk dalam komitmen itu. Apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kancah internasional Bu untuk mempertahankan itu? Banyak ya, saya kira kan kalau lihat agenda-agendanya mulai dari kita menahan kebakaran hutan ya. Kita melakukan penanaman pohon, kita juga menyehatkan sungai-sungai, kita melakukan restorasi danau. 15 danau kita persiapkan, tahun ini kita sehatkan secara penuh, komplit 1 danau. Jadi langkah-langkah itu sih semakin nyata dan kelihatan. Terkait dengan kebakaran hutan, Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan pernah ada lagi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang baru saja terjadi di Riau, apa Bu sebabnya? Apakah masih karena permasalahan lama? Enggak, begini, pengertian jangan ada kebakaran hutan lagi itu artinya yang signifikan sampai bencana asap lah. Sebetulnya mungkin istilahnya jangan sampai terjadi lagi bencana asap. Karena kalau titik-titik apinya sih ada aja ya terjadi. Tetapi yang saya sudah 2 kali ke lapangan dan menyaksikan dan yang di Riau itu sebetulnya rata-rata apinya bukan tumbuh sendiri gitu ya, tetapi apinya ada yang bakar. Nah, kelihatannya masih ada tata cara di tengah-tengah masyarakat kita yang masih ngebakar. Karena saya lihat sendiri gitu ya, terbakarnya itu tuh ada orangnya juga, ada yang lagi siap-siap bakar juga kelihatan. Kemudian ada petugas kami juga di lapangan. Jadi oleh karena itu yang paling tepat langkahnya adalah selalu siaga. Nggak ada pilihan lain, patroli selalu siaga baik ke aparat pasukan Manggala Agni maupun TNI, Polri kayaknya harus siaga. Kita sudah minta kemarin, saya sudah melapor kepada Bapak Presiden kira-kira tanggal 20-an, kemudian saya sudah minta kepada BNPB untuk siaga darurat. Jadi hari ini kemarin sudah mulai dites modifikasi cuaca oleh BPPT dan pokoknya intinya kalau ada api matiin gitu aja. Jadi pemerintah juga komitmen untuk menjaga hutan yang ada di sini semua ya Bu ya, karena itu komitmen pemerintah agar tidak ada lagi bencana asap itu terjadi, termasuk juga di kawasan ini, begitu ya Bu ya. Di sini tidak pernah ada ya. Iya, karena security juga cukup baik ya. Ada 150 karyawan dari TWNC di mana separuhnya ini bertugas untuk patroli untuk keamanan wilayah ini. Nah, di sini ada Pak Tony Sumampau yang merupakan pendiri dari Taman Safari Indonesia yang juga menurunkan timnya untuk membantu rehabilitasi dan pelepas liaran dari harimau-harimau yang ditemukan ini berkonflik dengan masyarakat. Pak Tony, kalau melihat tadi perilakunya dari petir dan juga dari panti itu berbeda, apa yang terjadi? Ini Ibu juga penasaran juga nih sama saya, kenapa kok ini beda? Panti kan memang dari alam, dari liar, dari alam yang konflik, terus dibawa ke ditangkap di Aceh karena bermasalah dengan penduduk. Ada yang bilang dia pemangsa manusia dan lain sebagainya. Kita amankan, Pak Tommy mengamankan di sini dan kita tahun 2010 kita lepas. Jadi dia sudah biasa dengan lingkungan hutan karena dia lahir di lingkungan hutan sekali. Nah, petir adalah captive bred, artinya dilahirkan di dalam ex situ, sehingga dia belum sama sekali mengalami hutan gitu kan, hutan yang alam seperti ini meskipun di dalam rescue center yang dibangun oleh Pak Tommy itu ada 1 hektar lahan seperti hutan, tapi karena kebiasaan hanya mainnya di situ saja kan, jadi dia belum, jadi kelihatan cara dia jalan tadi, dia sangat hati-hati, sangat lambat hati-hati karena dia merendahkan badan, dia menganggap kalau dia rendahkan badan tidak kelihatan oleh yang lain. Padahal dia jalan merangkap gitu kan, seperti dia sedang mau berburu mangsa juga dia akan melakukan hal yang sama. Jadi dia menundukkan badannya rendah sekali, serendah mungkin untuk dia jalan gitu. Dari situ kita lihat bahwa dia sedikit cautious, hati-hati sekali. Jangan-jangan mau diapain saya ini kan gitu ya. Jadi hati-hati itu sampai dia akhirnya dia memutuskan
dia akan menuju ke satu tempat yang sudah ditetapkan. Apakah behavior tadi yang kita lihat baru saja dari petir ini akan kemudian bisa menjadi satu sinyal yang berbahaya untuk manusia yang hidup di sekitar kawasan hutan ini? Kalau saya lihat dari sisi apa yang dilakukan, behavior yang dilakukan tadi, bahwa dia takut dengan manusia. Karena dia lihat sekian banyak orang, dia mulai kecil hati. Jadi ciri khas liarnya sudah ada? Sudah ada. Jadi dia sangat takut, dia ingin bersembunyi cepat gitu. Tadinya dia bersembunyi di satu titik, ternyata mungkin ada bau, ada manusia di atasnya, dia lari lagi ke satu tempat, ada juga babi di sana, dia lari lagi. Akhirnya dia menemukan tempat yang dia pikir lebih aman. Baik. Nah, Ibu Siti di sini ada Pak Tommy Winata, mumpung langsung kita tembak saja ini, Bu. Pak Tommy di sini sejauh ini Pak Tommy sudah berkomitmen cukup lama untuk menyumbangkan tenaga, dana dan pikiran mengelola kawasan ini dengan TWNC. Mau ditembak apa nih, Bu? Supaya jangan berhenti, karena kan kontraknya diperpanjang setiap 5 tahun nih, Bu, begitu ya. Jangan sampai kemudian 5 tahun ke depan kemudian berhenti gitu, Bu. Silakan, Bu. Kalau mau ditembak. Silakan, Pak. Oh, saya yang lebih nembak. Baik, tapi ya menarik begini. Bagaimana supaya pengusaha-pengusaha ini juga punya concern yang sama? Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu bagaimana mendorong pengusaha-pengusaha, kan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia, pengusaha-pengusaha nasional yang menggunakan Natural Resources Indonesia, begitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka mau melakukan CSR atau dalam bentuk community development apapun untuk lingkungan? Adakah satu instrumen yang disiapkan, Bu? Saya terus terang selama mendapat tugas sebagai penanggung jawab di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, justru yang dilakukan oleh Pak Tommy dan kelihatannya masih ada satu lagi di pelataran Manjangan ya. Saya lihat itu juga langkah-langkah yang bagus, karena menurut saya pola-pola inilah yang kemudian akan menunjukkan nilai konservasi itu lalu menjadi bernilai tinggi gitu. Sama seperti yang dilakukan Taman Safari juga. Itu sebetulnya pola-pola yang inovatif dan sekaligus mengangkat tinggi-tinggi nilai-nilai konservasi. Saya memang minta komitmen dunia usaha sebetulnya untuk ikut terlibat di konservasi dan juga di penyelamatan hutan. Ini kan akhirnya juga termasuk melakukan reforestasi gitu ya. Dan itu menjadi sangat penting karena memang menurut aturannya juga ada juga dorongan untuk membina masyarakat di sekitar juga, dan saya kira itu di sini dilakukan. Iya. Nah, Pak Tommy, tampaknya dorongan komitmen dari dunia usaha ini Pak Tommy mungkin bisa mendorong teman-teman pengusaha lainnya ini, Pak, untuk melakukan hal yang sama bagi environment Indonesia. Saya kira banyak pengusaha Indonesia dan juga internasional sudah cukup aktif melakukan konservasi di Indonesia ini, mengingat hutan konservasi 28 juta hektar. Saya hanya menghimbau, kalau bisa jangan hanya sumbang aja. Bawa 2 bulan sekali datang ke konservasi, membawa datang dan juga ikut mengerjakan agar mereka tahu apa yang dia spend itu adalah manfaatnya kemana, punya nilai-nilai. Intinya adalah konservasi itu tujuannya menurut saya adalah menghindari pemanasan bumi. Dengan begitu kita bisa mendapatkan nature yang baik, udara yang sehat. Karena satu yang kita tidak pernah bisa berhenti adalah bernapas. Untuk bisa bernapas dengan baik, kita perlu hutan, bumi, dan alam yang sehat. Dan dengan demikian, ekosistem termasuk binatangnya harus baik dan sehat serta balance. Nah, tanpa udara yang baik, maka kita nggak akan napas. Nah, sedangkan pengusaha kita banyak yang lupa untuk berkontribusi menyelamatkan alam, nature, yang ujungnya adalah menyelamatkan udara yang untuk dipakai untuk pernapasan kita sendiri. Jangan sampai 20 atau 50 tahun lagi kita kemana-mana harus bawa oksigen dalam can. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pesan yang sangat baik bahwa jika kita menyadari bahwa siapapun kita, betapa kuat dan gagahnya kita pasti akan membutuhkan lingkungan ini untuk bertahan hidup, maka tentunya kita memiliki satu kepedulian terhadap lingkungan. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Albert Einstein ya, bahwa dunia ini jadi buruk, dunia ini jadi turun kualitasnya bukan karena orang-orang yang berlaku jahat, tapi karena orang-orang yang tahu permasalahan tapi tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bukan termasuk salah satu dari orang-orang tersebut. Baik, demikianlah live event untuk saat ini pemirsa. Saya dari tengah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ucapkan terima kasih, dan kita kembali lagi ke
langkah-langkah nyata bagi lingkungan Indonesia. Sampai jumpa.